Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pernah ada orang yang berkata, orang Indonesia itu kafir karena menggunakan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian, para ulama menjelaskan, orang yang menggunakan selain hukum Allah itu bukan kufur akbar, tapi kufur asgar, kufur kecil. Bacalah penafsiran surat Al-Maidah ayat 44. Baca di tafsir At-Tabari atau tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan syariat yang Allah turunkan, maka mereka itu adalah orang-orang kafir. Maka sahabat menjelaskan, ayat ini turun menceritakan atau untuk menghukumi orang-orang Yahudi dan Nasrani atau orang-orang musyrik, bukan umat Islam. Jadi sebab ayat ini turun, sahabat lebih tahu daripada kita. Ayat itu turun untuk menghukumi orang-orang yang sudah memang kafir. Maka ketika ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin, status kekafirannya menjadi berkurang, yaitu kufur asgar. Kenapa? Karena kaum muslimin masih punya pokok keimanan. Jadi bukan kufur besar, tapi kufur kecil. Tapi kufur kecil itu, kufur kecil adalah dosa besar. Adalah dosa besar setelah kufur besar. Iya. Tetapi juga para ulama menjelaskan, orang yang berhukum dengan selain syariat Islam atau bertentangan dengan syariat Islam, dia bisa menjadi kafir besar. Artinya bisa menjadi murtad. Kapan itu terjadi? Kalau dia melakukan satu dari tiga hal. Yang pertama, dia meyakini atau dia mengatakan mau hukum Islam atau hukum buatan-buatan orang sama saja, nggak ada bedanya. Maka dengan sebab itu dia menjadi kafir, karena dia berarti menentang firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-50. Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin atau orang-orang beriman. Jadi kalau mengaku beriman harus yakin hukum Allah itulah yang terbaik. Ini yang pertama. Yang kedua lebih parah lagi. Kalau dia mengatakan hukum manusia, apakah itu hukum adat atau hukum negara tertentu atau hukum internasional, itu lebih baik daripada hukum Islam. Ini lebih parah dari yang pertama. Dia mengatakan hukum manusia lebih baik daripada hukum Islam. Kemudian yang ketiga, apabila dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Contohnya mas sekalian, khamar. Khamar itu hukumnya haram. Kalau misalkan ada pemerintah daerah, mereka mengeluarkan undang-undang diizinkan pabrik khamar di daerah mereka. Maka sekarang kita lihat apa sebab mereka mengizinkan. Kalau mereka mengatakan bagi kami khamar halal, mungkin di Arab haram, tapi di sini halal, maka batal Islam mereka. Karena mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, padahal yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah. Tapi kalau mereka mengatakan sebenarnya kami tahu khamar itu haram, tapi mau bagaimana lagi, kami butuh pemasukan pajak. Subhanallah, dia lupa dengan firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dalam surat Al-A'raf ayat 96. Seandainya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu keberkahan rezeki dari langit dan bumi. Ini sebenarnya jemaah sekalian, kalau kita ingin negara kita kaya, masyarakat kita makmur, iman dan takwa, tapi mungkin mereka kurang iman sehingga mereka mengizinkan pabrik khamar atau toko-toko menjual khamar. Itu alasannya.
maka alasannya seperti itu, selama dia tidak menganggap khamar itu halal, dia tidak dikatakan kafir, tapi dia disebut pelaku dosa besar. Jemaah sekalian, sama dengan orang minum khamar, setiap hari minum khamar, nggak bisa kita katakan dia kafir. Tapi kalau dia bilang khamar ini sudah halal, maka dia menjadi kafir. Jadi harus dibedakan dosa besar dan dosa kekafiran. Kalau menghalalkan yang haram, maka menjadi kafir, karena yang berhak menghalalkan dan mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak benar ucapan dalam pertanyaan ini bahwa masyarakat Indonesia semuanya kafir. Ini tidak benar. Ini namanya pemikiran Khawarij, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hati-hati dalam mengkafirkan, bahaya besar. Karena kalau kita salah mengkafirkan, itu akan kembali kepada kita. Nabi SAW mengingatkan, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Artinya, kalau kenyataannya saudaranya tidak kafir, maka yang mengatakan itulah yang sebenarnya kafir. Ini jemaah sekalian yang perlu kita khawatirkan. Jangan mudah mengucapkan kamu kafir kalau dia seorang muslim. Iya, jemaah sekalian, mohon maaf tidak semua pertanyaan yang bisa saya jawab karena waktu sudah habis. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, begitu pula DKM dan para pengurus masjid, dan seluruh hadirin wal hadirat. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik, dan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat, dan semoga Allah mengajarkan apa yang belum kita ketahui serta memberi manfaat apa yang sudah kita ketahui. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.